langsung saja ya dokter. Monggo, dokter dapat menanggapi ini bagaimana dari buku ini dari sisi kebijakan, pengembangan dan pembinaan pesantren sehat itu sendiri. Monggo dokter, waktunya kami berikan 20 menit Ya, dari baik. Terima sekarang. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ini pertama-tama saya terima kasih banget nih kepada teman-teman dari UGM, terutama adalah teman-teman yang menginisiasi ataupun mengarang buku ini ya, menginisiasi munculnya buku Trias UKP untuk pesantren ini. Jadi saya sudah sempat baca sepintas ya, waktu itu walaupun belum baca kata ini semua, tapi setidaknya bisa terlihat gitu kan beberapa hal di dalamnya, ada hal-hal positif yang bisa kita mungkin sebagai tadi sudah disampaikan oleh penanggap sebelumnya untuk kita bagaimana mengubah mindset untuk bagaimana kesehatan di pesantren ini. Nah, cuman memang satu nih saya nyaman berpikir kok tidak ada referensi terkait dengan buku pedoman penyelenggaraan pesantren sehat. Padahal kita sudah punya loh pedomannya, tapi tidak ada di dalam referensi di buku. Nah, mungkin nanti ini bisa bisa menjadi masukan nih. Nanti saya sampaikan juga di sini ada terkait dengan buku itu. Nah, jadi kalau kita lihat nanti mungkin kita lihat ya ini bagaimana kebijakan, kemudian bagaimana sekarang perkembangannya kita untuk melakukan pesantren sehat tersebut dan pembinaannya seperti apa yang sudah kita coba lakukan dan kita coba untuk revitalisasi. Gitu ya. Ya, slide selanjutnya saja. Slide selanjutnya terus lanjut aja. Ini kayaknya waktu saya juga nggak banyak kan harus presentasi dengan Pak Wamen sebentar lagi. Jadi ini mungkin lewat aja ya. Ini sebenarnya hanya menggambarkan bahwa kita itu untuk kebijakan kita tentunya mengacu pada kebijakan di atasnya, gitu kan ya. Kebijakan. Kenapa kita ada promosi kesehatan dan kesehatan komunitas? Nah, salah satu kesehatan komunitas itu adalah kesehatan di berbagai tatanan. Salah satu tatanannya adalah satuan pendidikan. Nah, pesantren kita masukkan ke dalam satuan pendidikan. Tujuannya apa? Tadi bagaimana agar SDM gitu kan, SDM kita memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Kemudian di dalamnya juga ada di Astasita itu ada PHTC itu atau Quick Win itu ada cek kesehatan gratis. Nah, nanti kita lihat karena ini adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang akan kita lakukan, bagian dari promotif preventif juga untuk di pesantren. Lanjut slide selanjutnya aja. Nah, ini mungkin sudah pada katam, sudah pada tahu terkait dengan rumah transformasi. Jadi ini sejalan dengan transformasi. Tadi penangkap sebelumnya sudah menyampaikan juga bahwa kita akan lebih fokus kepada promotif dan preventifnya daripada kita kuratif terus gitu kan. Nah, nanti bagaimana itu juga yang kita harapkan untuk di pesantren sehat. Jadi kita ada kampanye edukasi penduduk. Nah, ya, lanjut aja. Ini mungkin ada 7 kampanye. 7 kampanye itu dari mana? Sebenarnya dari sini. Jadi kalau kita sudah mencoba memetakan ini sebagai latar belakang nih, nanti pada saat kita bicara terkait dengan kebijakan bagaimana kesehatan di pesantren, gitu, termasuk nanti poskesren, kemudian juga nanti tadi ada kader, gitu kan. Nah, itu adalah kita bagaimana untuk mencegah penyakit-penyakit yang sudah kita petakan berdasarkan kelompok umur, berdasarkan rankingnya. Jadi kita sudah coba cari 10, ini mungkin semua teman-teman juga bisa sih mencari di IHME gitu kan di IHME 2021 itu bisa kita dapatkan itu per golongan umurnya dan juga sampai mau sedetail apa. Nah, ini kita ambil pakai level yang 3 nih. Jadi bahwa ternyata penyakit-penyakit yang ataupun kematian-kematian ataupun penyakit-penyakit yang banyak terjadi di kita itu sebenarnya bisa dicegah sebagian. Ya, contoh di sini pada anak umur, ini saya kotakin, ini adalah anak pesantren ya, umur rata-rata pesantren kan umur 5 sampai 17 tahun ya. Nah, inilah masalahnya. Jadi ada masalah penyakit menular, di situ ada denggi, berarti ini masalah lingkungan juga, masalah kebersihan juga, baju tergantung segala macam kan ini sering sekali di pesantren. Kemudian tifoid dan paritofoid makanan gitu kan dari kebersihan makan. Kemudian defisiensi zat besi ini juga dari pola makan bergizinya. Ada diare berarti masih ada terkait dengan kebersihan. Kemudian di sini ada muncul tadi sudah disampaikan bahwa sudah muncul kesehatan mental. Jadi masalah kesehatan jiwa itu udah muncul nih di umur 10 tahun gitu kan. Jadi ada yang sakit kepala, ada yang cemas dan sebagainya. Kemudian juga, nah sama nih. Jadi di sini memang banyak, termasuk ada TB. Sebenarnya ada satu lagi mungkin nggak begitu karena kita kecilkan maka nggak muncul. Sebelumnya tuh muncul tuh yang tadi yang skabies tuh, yang penyakit kulit.
Itu salah satunya dari penyakit kulit yang paling tinggi adalah skabies dan paling banyak adalah memang dari pesantren. Ya, ya lanjut. Ini penyakitnya kalau ini adalah faktor risiko. Jadi faktor risiko, jadi kalau kita bicara promotif preventif, bicara tentang pembudayaan hidup sehat, tadi kan disampaikan bagaimana kita membudayakan hidup sehat yang seperti apa, perilaku yang seperti apa yang perlu kita biasakan, yang perlu kita budayakan, sebenarnya adalah tadi untuk menghindari faktor-faktor risiko ini. Jadi pola makan, kemudian kebersihan, kalau dilihat di sini ya, kemudian ini berat badan lebih, berat badan kurang, pola makan, perokok gitu kan, kemudian berat badan lahir rendah ini biasanya pada ibu-ibunya. Kemudian pada juga termasuk juga pernikahan dini gitu ya, hamil sebenarnya hamil yang terlalu muda sehingga belum paham tentang berat badan lahirnya rendah. Nih glukosa, nah ini pola makan juga dan aktivitas fisik tadi sudah disampaikan juga penanggap sebelumnya. Jadi makanya kita 6 prioritas perilaku yang perlu kita biasakan adalah 1 aktivitas fisik, 2 tidak merokok, 3 adalah cuci tangan pakai sabun, kemudian 4 adalah makan buah dan sayur, gitu kan, membiasakan makan buah dan sayur untuk yang gizi seimbang, sebenarnya gizi seimbang. Kemudian yang kelima adalah cek kesehatan, yaitu untuk gula darah, dan yang keenam adalah tekanan darah. Karena ternyata itu faktor risiko yang paling tinggi untuk terjadinya penyakit-penyakit yang lain. Lanjut. Selanjutnya aja. Nah, ini mungkin udah ya, ini udah jumlah pesantren. Jadi sebenarnya untuk itu tadi kita punya punya potensi untuk menyehatkan komunitas pesantren karena ada 276.000 pendidik, ada 3 juta santri. Ini yang terdaftar yang kita dapatkan datanya dari Kemenak. Ya, lanjut. Lanjut lagi ya, ini dasar hukum pesantren sehat nanti bisa dilihat saja. Jadi sudah ada undang-undangnya, ada permenaknya gitu ya, ada juga permenkesnya. Ya, lanjut. Terus aja. Nah, ini. Jadi di dalam PP yang terbaru 28 tahun 2024 yang sebagai turunan dari Undang-Undang Kesehatan tahun 2024 juga, 2023, maka itu di sini ada tertulis bahwa di pasal 1114 itu bahwa pengembangan pesantren sehat. Jadi inilah sebagai dasar kita, kebijakan kita bahwa memang kita perlu mengembangkan pesantren sehat ini. Karena ini adalah amanah dari regulasi yang ada. Yuk, lanjut. Nah, bagaimana pengembangannya? Lanjut aja. Kita sudah punya sebenarnya pedoman, tapi tahun 2019. Nah, ini pedoman ini sekarang sedang kita review, sedang kita update, disesuaikan dengan perkembangan kebijakan, perkembangan permasalahan, kemudian juga strategi yang ada tadi transformasi kesehatan gitu ya. Nah, ini bisa sebagai referensi sebenarnya kemarin pada saat menulis buku nih, gitu salah satunya nih, gitu kan. Oke, ya lanjut. Lanjut aja ya. Ini mungkin udah ya. Ini kami dapatkan dari teman-teman Kemenak terkait dengan ruang lingkup pesantren. Tapi intinya di sini adalah bahwa di pesantren itu ada pendidikan, ada dakwah, pemberdayaan masyarakat, dan ini kita bisa masukkan terkait dengan kesehatan di sini. Ya. Lanjut. Slide selanjutnya aja. Next. Ya. Ini prinsip utamanya adalah bahwa kita harapkan pesantren sehat itu adalah pesantren yang melakukan mulai dari untuk memberdayakan masyarakat itu ya adalah memberdayakan masyarakat pesantren gitu maksudnya melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat pesantren agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan yang sehat serta menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat pesantren. Nah, strateginya sesuai dengan strategi promosi kesehatan ya mulai dari advokasinya, pemberdayaan masyarakat pesantrennya dan juga kemitraan dalam mengembangkan pesantren sehat itu sendiri. Ya, slide selanjutnya. Next. Nah, untuk pesantren sehat ini, kita juga sudah punya yang namanya pedoman untuk upaya kesehatan sekolah. Nah, ini kita konsepnya kan sama. Konsep atau kebijakan untuk pesantren itu akan sama, jangan kita mengambil trias dari upaya kesehatan sekolah itu sendiri, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Nah, ini contohnya, kalau untuk pendidikan kesehatan, literasinya gimana, kemudian pembiasaan hidup bersih dan sehatnya, kemudian aktivitas fisik, kemudian adanya kader kesehatan di sekolah, di pesantren gitu kan, untuk nanti membantu
memberikan edukasi kepada masyarakat pesantren atau membantu mengawal membiasakan hidup sehat gitu. Kemudian untuk pelayanan kesehatannya ada screening kesehatan. Nah, sekarang kita punya program pemeriksaan kesehatan gratis. Itu masuk nanti di dalam pesantren juga yang akan mulai di bulan Juli. Kemudian ada imunisasi, ada pemberian tablet darah bagi remaja putri, kemudian ada pemberian obat cacing vitamin A, kemudian ada P3K dan ada P3LP. Kalau tadi disinggung terkait dengan kita sudah mulai ada masalah kesehatan jiwa pada remaja, maka sekarang kita punya program kebijakan namanya pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, nanti ini akan ada di pesantren mungkin tenaga pendidik ataupun pengasuh di sana untuk nanti dilatih untuk menjadi first aid namanya gitu kan, first aider untuk luka psikologis ini atau kesehatan mental. Nah, kemudian untuk konseling kita termasuk di situ. Kemudian pembinaan sekolah sehat, bagaimana sanitasinya, sampah, kantin, pemberantasan saluran nyamuk, kawasan tanpa rokok, kekerasan termasuk bullying di sini. Jadi intinya adalah dari tiga trias ini, maka outputnya adalah bagaimana tercapai status kesehatan yang gizi yang baik dan pesantrennya juga menjadi pesantren yang sehat. Nanti kita akan sedang kita rumuskan, kita akan bikin itu nanti adalah berdasar ada kriterianya, ada sertifikasinya. Kalau sekolah kan ada tuh sertifikasi dari minimal, standar, kemudian optimal, paripurna. Nah, nanti pesantren kita akan juga buat seperti itu. Gitu. Nah, sekarang pedoman sedang kita kembangkan. Nanti kita akan ajak juga lah teman-teman ya nanti untuk memberi masukan terhadap pedoman-pedomannya. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah bahan ajar yang sudah kita susun berdasarkan tadi permasalahan yang tadi saya tabel di atas yang 10 permasalahan besar tadi yang untuk anak sekolah, usia sekolah. Nah, ini kita sudah coba buat dan ini bisa dipakai oleh semua pesantren untuk mengajarkan atau memberikan edukasi kesehatan kepada santrinya. Ini bisa nanti caranya lanjut. Nanti Bu Dina di sini ada, Bu Dina nanti bisa dikasih tahu lebih lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, slide selanjutnya terus ini tadi cara mengukurnya nih postcasren tadi udah disinggung bahwa promotif preventif terus aja kayak sih habis. Pelayanan kesehatan nanti ini adalah terkait screening kesehatan PKG, lanjut aja nanti bisa dibaca. Soalnya saya harus pindah ke sebelah nih. Lanjut lagi. Ya, ini jenis-jenisnya nanti bisa dibaca aja. Lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya mulai dari perencanaan sampai evaluasi. AC mengatakan yang terakhir ya, lanjut terkait dengan pembinaan. Nah, pembinaan pesantren ini kita harapkan memang adalah dari puskesmas nantinya ya, yang melakukan pembinaan dan tentunya dengan teman-teman di apa sih kanwil agama di masing-masing kabupaten kota. Ya, lanjut. Mungkin itu dari saya sebagai tangkapan. Jadi bukunya udah bagus gitu kan banyak, tapi mungkin perlu dilengkapi lagi dengan terkait dengan tadi nih adanya upaya kesehatan di pesantren. Jadi bukan hanya rias tadi, jadi ada lingkungannya, ada pesantren sehatnya, mungkin seperti itu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ini saya mohon maaf, Bu Dina ada di sini ya, Bu Dina ya. Soalnya saya harus ke Pak Wamen, dipanggil Pak Wamen. Ya, Ibu, Nah, siap. nanti Bu Dina Terima minta kasih, tolong ya Bu. Bu Dina ya. Nanti Ya, kalau ada terima pertanyaan, kasih. nanti kalau sudah saya dari Pak Wamen saya balik lagi kalau gitu. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Dokter Elvida atas kesempatannya sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau untuk datang ke acara bedah buku pada pagi